Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kembali kita bersyukur kepada Allah atas pertemuan ini. Dan ini adalah merupakan nikmat yang insya Allah akan menjadi sebab kita saling memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Karena nanti pada hari kiamat, orang-orang yang saling bertemu, berjumpa, bermajlis, berkunjung ke sesama muslim karena Allah, mereka akan saling mencari di saat mereka tidak menemukan saudaranya di surga. Dan mereka akan saling memberikan syafaat. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan di hadapan para penduduk langit dan penduduk akhirat nanti di mahsyar. Allah memanggil orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dipanggil untuk dinaungi oleh Allah. Aina al-mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku, yang tidak ada naungan hari ini kecuali naunganku. Maka semoga pertemuan ini menjadi sebab Allah memberikan naungan bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Kemudian adapun yang akan kita bahas tentu masih berkaitan dengan pembahasan rukun Islam, dan kita sudah bahas poin pertama dari dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah, dengan syaratnya, dengan rukunnya, dan juga penjelasan secara ringan dan ringkas yang pernah saya sampaikan. Di antara faedah daripada mewujudkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, bahwa orang-orang yang menjunjung tinggi kandungannya akan mendapatkan keselamatan. Bahkan dia menjadi benteng untuk melindungi diri dari mara bahaya. Jangan kata orang Islam, orang kafir saja kalau dalam keadaan sulit, ketika mereka bisa mengakui dan mempraktekkan kalimat itu, di saat sulit mereka akan selamat. Sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin yang berlayar di atas lautan. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka berada di atas perahu di tengah lautan, maka mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dan ini inti daripada la ilaha illallah, memurnikan ibadah dan doa kepada Allah. Maka tatkala kami telah menyelamatkan mereka, tatkala Allah sudah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Di saat mereka sulit, mereka mentauhidkan Allah. Di saat itu Allah hargai keikhlasan, ketulusan, kemurnian ibadah mereka itu. Allah balas di dunia. Ini kepada musuhnya. Lalu bagaimana kepada para walinya, yang mereka menjunjung tinggi kalimat ini dalam kehidupan mereka? Tentu Allah akan memberikan pertolongan dan pembelaan kepadanya, dunia akhirat.
Adapun perlindungannya terhadap para hambanya, yaitu para pembela tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang beriman dari segala kesulitan dan malapetaka dunia dan akhirat. Oleh karena itu Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berada dalam 3 kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya malam, dan gelapnya dasar laut, maka Allah menyelamatkannya dengan keyakinan Nabi Yunus. Apa keyakinan dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dan aku termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus dari mara bahaya yang begitu besar. Dan ini cerita yang sangat mengagumkan, menakjubkan, ya, yang tak bisa kita bayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala menghargai hambanya yang mentauhidkannya dan menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah. Berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun waktu itu dia mengucapkan la ilaha illallah di saat kematian sudah tidak bisa dihindari lagi. Itu pertama. Kedua, Fir'aun bukanlah orang yang terbiasa mengucapkan itu. Fir'aun beriman di saat dia sulit, sedangkan Nabi Yunus saat lapang dia beriman, saat sulit pun dia beriman dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya Allah katakan kepada Nabi Yunus, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Andai kata dulu Nabi Yunus itu, dulu yang dimaksud di sini adalah sebelum dia ditelan oleh ikan paus. Sebelum dia ditelan oleh ikan paus. Andai kata sebelum dia ditelan ikan paus, dia bukan ahli tasbih, bukan orang yang senang berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka dia akan tetap dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Maka ketika dia ulangi kebiasaannya itu di dalam perut ikan paus, itu bermanfaat baginya. Bedanya dengan Fir'aun, Fir'aun juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia tenggelam. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Yunus ayat 90, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَوَعْدًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Lihat alasan Allah menyelamatkan Nabi Yunus tadi karena Nabi Yunus sebelumnya ahli taat. Alasan Allah tidak menyelamatkan Fir'aun karena sebelumnya dia ahli maksiat, tidak mempraktikkan la ilaha illallah. Kata Allah, dan kami menyelamatkan Bani Israel agar mereka melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka dari belakang untuk berniat untuk menzalimi mereka dan menindas, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata ketika al-gharaq, gharaq itu artinya tenggelam. Ketika hampir tenggelam, dia berkata, "Al-an amantu." Sekarang aku beriman. Amantu. Aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Karena Fir'aun selama ini mengimani dirinya Tuhan.
Nah di saat ini dia beriman kepada Allah. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apa kata Allah setelah itu? Mengapa baru sekarang? Mengapa baru sekarang dia beriman? Al-an gitu kalau ekspresi bahasanya. Al-an baru sekarang. Lalu Allah katakan, padahal sesungguhnya engkau telah berdurhaka sejak dahulu. Sebelumnya engkau orang yang durhaka, dan engkau termasuk orang yang membuat kerusakan. Maka dari sini kita fahami, agar kita mendapatkan kelapangan di saat kita sulit, maka biasakan untuk melapangkan dada kita untuk menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Di antaranya la ilaha illallah. Bukan hanya mengucapkan kemudian kita geleng-geleng kepala begini, enggak. Tapi amalkan, realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagian orang salah paham tentang kalimat ini. Ada yang menjadikannya sebagai jimat, ada yang menjadikannya sebagai panglaris, ada yang menjadikannya sebagai alat untuk cari makan, ya, dan seterusnya. Yang dimaksud di sini sesuai dengan firman Allah kepada Nabi Yunus, biasa mengamalkannya, biasa merealisasikannya, ya, agar ketika sulit Allah permudah urusan kita dengan kalimat itu juga. Kemudian ada pun yang kita bahas sekarang, kita bahas sedikit dari la ilaha illallah. Yang kita bahas sekarang adalah syahadatu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah nama Rasul terakhir. Nama ini tidak pernah ditemukan di kalangan orang Arab. Dan nama ini pertama kali ada di Arab di saat Rasulullah SAW lahir. Di tengah-tengah kaum Quraisy tidak ada yang bernama Muhammad. Di Injil dan Taurat disebut dengan Ahmad. Ahmad dengan Muhammad maknanya sama. Kenapa di Taurat dan Injil itu disebut Ahmad? Agar orang Yahudi dan Nasrani yang telah mengetahui sifat beliau sebagai Nabi terakhir lebih menghormatinya. Karena kalimat Ahmad artinya yang sangat terpuji, yang sangat terpuji dari kalangan makhluk. Itu Ahmad. Nanti kalangan orang Arab dikenal Muhammad. Muhammad juga orang yang diciptakan untuk menjadi orang yang terpuji. Muhammad orang yang dipuji. Ketika Rasulullah SAW lahir dengan nama itu, orang Arab heran, dari mana ide membawa nama ini? Jadi ini penamaan yang dinamakan oleh Abu Talib, Abdul Muttalib, kakek beliau. Ya, Allah memberikan ilham kepada kakeknya untuk apa? Untuk menamakannya dengan Muhammad. Muhammad SAW kita yakini sebagai Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammad Rasulullah, Khatamun Nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak angkat salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, dan dia penutup semua para nabi. Ayat ini menurut orang-orang Ahmadiyah masih boleh mengangkat Rasul setelah Muhammad SAW. Karena Allah tidak menutup kerasulan, tapi menutup kenabian. Di situ Allah katakan wa khataman nabiyyin. Allah tidak katakan wa khataman mursalin. Gimana cara untuk menjawab? Orang Ahmadiyah mengatakan boleh mengangkat Rasul setelah Nabi Muhammad SAW
Karena yang ditutup itu kenabian bukan kerasulan. Gimana cara menjawab syubhat? Hai, ini PR Fadhil. Ini kalau alam saya pernah tahu ini memang benar apa enggak, tapi yang saya pernah belajar, semua nabi belum tentu ada seorang rasul. Seorang rasul itu pasti ada seorang nabi. Berarti untuk menjadi rasul harus melalui nabi, kenabian. Jadi jalan untuk menjadi rasul harus menjadi nabi dulu. Oleh karena ya Rasulullah SAW diangkat dulu sebagai nabi baru menjadi rasul. Maka jalan ini ditutup oleh Allah. Jalan kenabian kalau sudah ditutup, otomatis kerasulan ditutup juga. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengalami kenabian, belum diangkat sebagai rasul beberapa waktu kan. Maka orang Nasrani yang meninggal di saat Rasulullah diangkat sebagai nabi, belum diangkat sebagai rasul, mereka mati di atas agama Muslim yang diajar Nabi Isa, ya, mereka selamat dengan itu. Mentauhidkan Allah saja, kemudian mengikut Nabi Isa di saat Rasulullah SAW menerima wahyu Iqra, seperti Waraqah bin Naufal, itu kan meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Karena belum ada kewajiban untuk mengucapkan kalimat tersebut. Kapan kewajiban orang-orang itu masuk Islam dengan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Yaitu setelah turun surat Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Ini beberapa ayat ini ayat pengangkatan sebagai rasul. Setelah turun ayat ini, wahai orang yang berselimut, bangkitlah engkau berikan peringatan. Rabbmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, ya. Dari dosa menjauhlah, dan bersabarlah untuk Rabbmu. Dan jangan kau memberi ke orang dengan harapan orang itu membalas dengan lebih banyak. Nah, ayat-ayat ini adalah ayat yang meresmikan beliau sebagai seorang apa? Rasul. Maka kalau ditanya Rasulullah diangkat sebagai nabi dengan surat apa? Surat Iqra. Itu pengangkatan sebagai apa? Nabi. Nubbi'a bi Iqra. Beliau diangkat sebagai nabi dengan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kalau ditanya beliau diangkat sebagai rasul dengan surat apa? Dijawab awal-awal surat Muddatsir. Nah, ini pengangkatan beliau sebagai rasul. Maka kalau ada orang yang mengaku diri sebagai nabi, tunjukkan ayat yang mengangkat dia sebagai nabi dan rasul. Karena Rasulullah SAW ada bukti, ada ayat yang mengangkat dia sebagai rasul. Nah, setelah kejadian itu Rasulullah SAW diwajibkan untuk menyampaikan risalah. Risalah itu ya adalah yang dia bawa. Rasul itu adalah apa namanya? Orang yang bertugas menyampaikan risalah. Beliau itu adalah rasulnya yang diutus. Seperti begini. Wali Kota Bogor mengirim surat ke DKM melalui ajudannya. Nah, ajudannya ini membawa surat. Surat ini disebut apa? Risalah. Ajudannya disebut sebagai utusan. Isi surat itu, kata Wali Kota Bogor, kalian harus dengarkan arahan ajudan di antara isinya. Maka kita yang mendengarkan, dengar ini arahan petugas atau utusan dari mana? Wali kota. Nah, itulah tugas Rasulullah SAW, menyampaikan risalah dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Dan risalah tersebut turun secara berangsur di saat beliau mengajarkan umatnya, mengajarkan agama.
berangsur turunnya. Inilah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian nanti isinya ada yang paling penting untuk disampaikan sebelum hal-hal penting lainnya. Di antara perkara penting yang pernah kita pelajari sebelumnya, yang paling penting adalah mengajak manusia kembali kepada at-tauhid. Ingat ya, orang Arab itu, terutama Arab Quraisy yang ada di Mekah, mereka menjunjung tinggi ajaran Nabi Ibrahim. Yang mana inti ajaran Nabi Ibrahim itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Namun negara tersebut, tempat tersebut telah dirusak oleh ketokohan yang dibangun di atas kebodohan. Ketokohan yang dibangun di atas apa? Kebodohan. Siapa tokohnya waktu itu yang merusak agama Nabi Ibrahim di Mekah? Di antaranya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini orang baik, dermawan, suka memberi makan dan minum kepada jemaah haji di zamannya. Ya, ini berapa puluh tahun sebelum Rasulullah SAW lahir, dia hadir di situ. Dan Rasulullah menyaksikan dia waktu Isra Mi'raj sedang mengeluarkan ususnya melingkari jangkar gitu, tempat kayak ada alat untuk membuat adonan roti. Dia keluarkan usus akor ini karena dia pertama kali meletakkan Hubal di Ka'bah. Amr ini yang merusak keyakinan orang Quraisy. Kapan dia merusaknya? Di saat kebodohannya merasuki akalnya. Dia ke Syam berdagang, kan kebiasaan orang Mekah, Quraisy itu berdagang. Amr bin Luhai al-Khuzai berdagang ke Syam. Dia melihat orang Syam itu kalau memohon kepada Allah, mereka menggunakan tawassul. Minta dengan apa? Tawassul. Tawassul dengan orang soleh, tapi sudah digambar, sudah dibentuk. Ya, sebenarnya tidak jauh beda dengan yang dilakukan orang Islam zaman sekarang yang bertawassul dengan kuburan. Karena orang-orang yang dibentuk itu adalah orang-orang soleh di kalangan orang-orang Syam, Palestina, Lebanon, Suriah. Nah, si Amr ini melihat perilaku orang Syam itu kalau mau meminta kepada Allah harus ada perantara. Maka dia pun berkesimpulan, ini kan negara para nabi. Kan para nabi banyak di mana? Di Syam. Dari garis keturunan Nabi Isa. Nabi Isa. Garis keturunan Nabi Isa itu banyak nabi kan? Nah, di saat itu Amr mengatakan kalau begini orang-orang Syam beribadah, berarti beginilah seharusnya saya ajarkan kepada orang-orang di Mekah. Akhirnya dia pun berkesimpulan untuk membawa pulang patung yang dianggapnya patung keramat yang dikeramatkan oleh orang-orang Syam, yaitu patung bernama Hubal. Nama apa? Hubal. Pernah dengar Hubal kan? Ya, sering diceritakan Hubal itu. Tapi yang masyhur akhirnya Lata, Uzza dan Manat. Karena itu di antara patung ini ada nama Lat, orang soleh yang dermawan yang dibuatkan patung. Lalu patung ini dijadikan sebagai alat tawassul. Ya, tokoh juga dia di Mekah. Nah, ketika itu Amr pun mengajak orang, karena dia kan tokoh. Orang-orang apa yang dikatakan Amr dengar. Ini menunjukkan dari zaman ke zaman yang merusak agama kita ini bukan preman. Preman ketahuan jahatnya. Bukan pezina, zina tahu jahatnya. Dan bisa, Ustaz kita ikut agama kami yuk. Agama zina misalnya. Ya minimal kita tahu itu zina haram. Tidak ada agama mengajarkan zina. Tapi kalau tokohnya berbicara, siapa yang bisa nolak? Apalagi yang dengar tidak tahu ilmu, tidak mengerti ajaran Nabi Ibrahim. Akhirnya semua orang pun mendengarkan tokoh itu. Kemudian orang-orang pun melakukan istihsan. Istihsan itu menganggap baik sesuatu. Buat patung sampai ada puluhan bahkan ratusan patung yang dibuat oleh mereka. Nah, ini kerusakan di kalangan orang-orang Mekah. Nah, Nabi SAW diutus untuk menghapus kerusakan ini. Yang mana sebelumnya mereka adalah orang-orang yang junjung tinggi ajaran Nabi Ibrahim.
Maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Perhatikan ya, tugas beliau pertama kali. Wahai orang yang berselimut, bangun. Setelah bangun apa kata Allah? Fa'anzir. Apa kalimat anzir? Beritahu, berikan peringatan. Berikan apa? Peringatan. Otomatis kalau memberi peringatan, dia menyalahkan orang atau tidak? Jawab. Jawab pertanyaan saya. Fa'anzir, peringatkan. Dia menyalahkan orang atau tidak? Berarti kalimat jangan saling menyalahkan ini kalimat yang batil. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, tidak boleh saling menyalahkan. Nabi ditugaskan untuk menyalahkan apa? Kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan buruk yang mereka anggap baik. Kata Imam Syafi'i, mereka istihsan. Mereka menganggap baik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW didatangkan untuk menyalahkan perbuatan itu. Kira-kira akan terjadi permusuhan enggak? Terjadi. Maka Waraqah bin Naufal sebelum turun ayat Ya ayyuhal mudaththir, dia berpesan kepada Nabi, nanti orang seperti kamu akan diusir. Nabi kan heran, apa ya mereka mengusir saya dengan keadaan begini? Maksudnya semua orang Mekah itu percaya kepada saya, begitu maksudnya. Sampai dijuluki oleh mereka dengan apa? Al-Amin, orang terpercaya. Tapi karena tugas beliau qum fa'anzir, ini akan ada permusuhan balik dari kaumnya. Itu menunjukkan bahwa menyalahkan orang adalah tugas para nabi. Tapi yang disalahkan bukan yang benar. Yang salah disalahkan. Sampai ada orang berkata kepada saya di suatu majelis, di kayak gini langsung, Ustaz, jangan Anda saling menyalahkan orang lain. Saya tanya balik kepada Anda, saya bilang begini, saat ini Anda lagi ngapain? Ayo, pertanyaan balik saya. Dia kata, Ustaz, jangan saling menyalahkan. Karena saya waktu itu bicara tentang syirik, tentang tauhid. Termasuk waktu saya ngisi di TV swasta, maka tidak disiarkan di TV. Itu kamera udah 1, 2, 3, 4, itu besar-besar kamera. Saya bilang, ini udah masuk TV saya. Ternyata tidak disiarkan. Karena isi kalimatnya menyalahkan agama lain. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Itu yang saya bahas. Materi dari mereka saya tidak mau kaji. Karena nah pantas orang tidak pernah belajar agama kasih saran materi ke saya. Ya. Karena anggapan mereka kalau bahas qul huwallahu ahad berarti menyalahkan orang lain. Yang bagian logistik orang agama lain, ini bagian agama lain yang waktu itu adakan kajian. Itu ya hadir agama lain, bukan hanya muslim. Nah, saya berkesempatan. Nah, ini dikatakan oleh mereka, Ustaz, jangan saling menyalahkan. Saya bertanya balik waktu itu ke teman-teman yang ngomong gitu. Sekarang Anda lagi ngapain? Menyalahkan saya kan? Berarti menyalahkan orang naluri. Makanya Allah menurunkan syariat sesuai dengan naluri manusia. Anda sekarang sedang menyalahkan saya. Berarti Anda dengan saya tidak ada beda. Yang membedakan kita adalah menyalahkan orang dengan ilmu atau menyalahkan orang dengan kebodohan. Itu yang membedakan. Maka datanglah Nabi SAW dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Kenapa harus diperingatkan dulu? Logikanya begini. Hati manusia ini seperti lahan untuk bercocok tanam. Tanya para petani, apa yang mereka lakukan pertama kali sebelum meletakkan biji-bijian? Bersihkan tanahnya. Karena sebelum menanamkan akhlak, ibadah dan seterusnya di dalam lahan tadi, kalau syirik masih ada, maka tidak akan tumbuh dengan sempurna. Coba kita tanam biji jagung atau biji kacang di tengah ilalang. Ya, dia tumbuh dalam keadaan nafasnya tersendat-sendat. Kalaupun tidak tumbuh, ya mati. Maka sebelum dipakai tanah tersebut untuk menanam, dibersihkan. Itulah dijauhkan dulu dari diri. Ingatkan dulu dari apa? Dari perbuatan syirik. Ini tugas berat, bukan tugas ringan. Maka kalau ada orang mengatakan saya mengikuti Rasul dan dia seorang dai, tidak begini cara dakwahnya, bohong nih. Bohong. Ya. Karena tugas para nabi itu adalah mereka membersihkan manusia dari kesyirikan.
Itu pertama kali. Dan ini juga akan menjadi dalil bahwa Rasulullah SAW diutus bukan untuk mengikuti budaya lokal orang Arab. Bukan. Kalau ada yang mengatakan Islam kan budaya orang Arab, kata siapa? Nabi SAW tidak datang untuk mengikuti budaya lokal orang Arab. Karena budaya orang Arab tawaf saja, tawaf ini ada baju khusus yang harus dipakai. Nah, ketika orang datang belakangan sudah tidak mendapatkan pakaian khusus yang ditaruh di Ka'bah itu, mereka tidak boleh tawaf kecuali harus panjang bulan baru boleh tawaf. Dan itu ditentang oleh Nabi SAW. Kebiasaan buruk itu. Di antara lagi kebiasaan buruk manusia secara akhlak yang ditentang oleh Rasulullah SAW, para wanita yang bingung mencari jodoh, diapakan? Disuruh masuk kamarnya, disuruh bergilir laki-laki mencampurinya. Ada 2, 3, 4 sampai 10 laki-laki misalnya mencampuri wanita itu hari itu. Lalu dia hamil. Kapan ditentukan ayahnya? Ketika urat bayi itu disamakan dengan urat salah satu dari 10 orang tadi. Baru tentu orang ini ayahnya nih. Ya. Sakit tidak berharganya wanita waktu itu. Kebiasaan orang. Dan Rasulullah datang untuk memuliakan wanita itu. Gimana bisa dikatakan Rasulullah SAW datang untuk mengikuti budaya lokal? Lalu dikatakan Islam yang dibawa oleh beliau ini adalah budaya orang Arab? Enggak. Orang Arab tuh kalau meminta kepada Allah melalui tawassul kepada Lat, Uzza dan Manat. Maka itu makna firman Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Perhatikan ya kalimatnya. Di sini Allah secara sharih, secara jelas mengatakan, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Padahal kenyataannya orang kafir itu juga menyembah Allah. Tapi yang disalahkan dalam ayat ini adalah bukan yang mereka sembah sebenarnya, tapi cara mereka menyembah Allah. Aku tidak akan menyembah Allah seperti cara kalian menyembah Allah. Itu maksud la a'budu ma ta'budun. Karena orang Arab itu menyembah Allah. Dari mana kita tahu mereka menyembah Allah? Ya mereka melakukan lafaz Allah. Itu Allah lafaz bahasa Arab apa bahasa Bogor? Arab. Mereka tahu nggak arti lafaz itu? Apa artinya? Yang pantas disembah. Berarti mereka menyembah siapa? Menyembah Allah. Cuma yang disalahkan oleh Allah adalah ajaran cara menyembahnya, itu disalahkan. Bukan yang mereka sembah. Wong mereka katakan di awal surat Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini budaya yang ditentang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada orang Indonesia mengatakan Islam Arab yang untuk Arab, Islam Nusantara. Dari mana pembagian ini? Jawabannya dari tawadu. Tahu warna duit. Ya, ada kepentingan. Apalagi yang membuat orang bisa berubah seperti itu, ada kepentingan. Kalau dia tahu kok ajaran orang kafir Quraisy bagaimana? Dikatakan berjilbab itu adalah budaya Arab. Dari mana Anda tahu itu budaya Arab? Orang Arab wanitanya telanjang. Waktu itu mereka sudah bermain musik dan wanitanya berjoget. Pernah ingat gak Rasulullah lagi berdakwah nih? Ya, berjalan waktu beliau berdakwah, orang Arab sudah tidak bisa lagi menahan beliau. Muhammad itu berhenti berdakwah. Kami kasih ente uang banyak agar kau jadi orang kaya. Nabi tidak mau. Kalau begitu kami angkat kau sebagai raja. Nabi juga tidak mau. Kalau begitu, wahai Muhammad, kau sembah Tuhan kami setahun, kami akan menyembah Tuhan kami. Gak mau turun ayat lakum dinukum waliyadin. Apa yang terjadi ketika Rasulullah baca Quran? Mereka sewa ahli dongeng. Tahu ahli dongeng kan? Ahli sutradara lah begitu bahasa kita. Berdongeng tentang bagaimana hebatnya Raja Persia, bagaimana hebatnya Raja Romawi, bagaimana hebatnya orang dulu, agar orang-orang tertarik pada pendongeng ini.
Ternyata tidak tertarik juga orang-orang pada mendongeng. Hatta orang kafir Quraisy lebih tertarik mendengar suara Quran dibaca Nabi. Apa mereka lakukan? Mereka beli biduan wanita untuk bernyanyi menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah. Itu menunjukkan mereka wanitanya pernah telanjang, dalam artian tidak berjilbab. Berarti jilbab bukan budaya. Jilbab itu murni ajaran dibawa oleh Rasulullah SAW untuk para wanita. Nah, itu dia. Maka kita membantah semua kata-kata mereka yang mengatakan Islam Arab budaya orang Arab, Islam kita budaya Indonesia. Ini kebodohan dan membodohi umat. Baik, mengenai syahadat Anna Muhammad Rasulullah itu sedikit sejarah ya. Sejarah kenapa beliau diutus sebagai nabi terakhir dan nabi terbaik, karena betul-betul rusak alam waktu itu. Sampai dikatakan zaman jahiliyah. Kejahil mereka itu dinisbatkan kepada kebodohan. Kenapa bodoh? Seperti kata Imam Syafi'i, di antara bentuk kebodohannya mereka bikin patung nih. Kira-kira patung udah usang, bosan gitu. Patungnya dibuang, ganti lagi yang baru. Disembah juga. Ya. Imam Syafi'i ketika bercerita seperti itu, beliau sambil tertawa saking bodohnya mereka. Saking bodohnya orang-orang kafir Quraisy itu. Maka dinamakan jahiliyah. Dan orang bodoh di sedunia ya orang berbuat syirik. Orang paling bodoh sedunia siapa? Orang berbuat syirik kepada Allah SWT. Rasulullah diutus untuk itu. Nah, mengenai syahadat anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa konsekuensinya? Konsekuensi yang harus kita ketahui dari syahadat itu. Kan kita sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita siap jadi hamba Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti apa yang kita persiapkan? Menjadi pengikut beliau, bukan pengikut ustaz, bukan pengikut kiai, bukan pengikut habib, bukan. Tapi mempersiapkan diri untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW. Oleh karena itu secara garis besar, dua kalimat ini menuntut kita untuk menjadi hamba Allah dan pengikut Rasul. Dan setiap dai dia punya cita-cita bagaimana orang-orang ini bukan menjadi pengikut dia, tapi menjadi hamba Allah dan pengikut Rasul. Sehingga ketika ditolak orang dia tidak sedih. Ketika orang menerima dia bergembira karena orang jadi hamba Allah dan pengikut Rasul. Karena dua kalimat syahadat itu konsekuensinya secara garis besar. Kemudian mengenai syahadat Tuhan Muhammad Rasulullah ada 6 hal yang harus kita tahu. Mengenai syahadat itu ada 6 perkara yang harus kita tahu. Pertama, beliau kita tempatkan sebagai hamba. Sebagai apa? Hamba. Dan beliau sangat bangga menempatkan diri sebagai hamba supaya tidak disembah orang. Ingat ya, menempatkan Rasulullah SAW sebagai hamba manusia biasa bukan berarti meremehkan beliau, tidak. Tapi kita meyakini beliau sebagai hamba agar tidak dimintai, agar tidak berdoa kepadanya. Ya. Agar kita tidak memanggil ya Rasulullah, tidak begitu. Karena beliau sudah wafat, beliau seorang hamba. Dan ini kemuliaan buat Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allah membanggakan beliau dengan kalimat apa tadi? Bi'abdihi. Maksudnya Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau mengaku bahwa dirinya seorang manusia biasa. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan, jelaskan kepada manusia, aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Makan, minum, tidur, bangun tidur, buang air dan seterusnya. Yang konsekuensinya tidak pantas aku disembah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang meminta kepada Ya Abdul Qadir Jailani,
ya Badawi, orang-orang Mesir biasa begitu. Ya Badawi, ya Abdul Qadir Jilani. Ini orang-orang yang sudah melampaui Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak boleh dimintai, karena dia seorang hamba, seorang manusia biasa. Ini poin pertama. Yang kedua, kita meyakini beliau penutup semua nabi dan rasul. Beliau utusan Allah. Makanya dikatakan dalam akhir surat Al-Kahfi tadi, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Ini membedakan antara kita. Begitu maksudnya. Rasulullah SAW sebagai hamba biasa, tapi sekaligus sebagai seorang rasul, utusan Allah dari kalangan manusia. Yuha ilayya. Dengan itu kita akan memuliakan beliau, kita akan menghargai beliau sebagai seorang utusan. Dan beliau penutup sekalian para nabi dan rasul. Itu harus diingat selalu. Karena ada sebagian orang meyakini ada nabi setelah Muhammad SAW. Ternyata saya korek-korek cerita dari mantan Ahmadiyah, bahkan dia keluarga besar Ahmadiyah, dan keluarganya belum tobat, baru dia yang tobat dengan kakaknya masalah. Sekarang alhamdulillah jadi panitia kajian kita di daerah Parung. Dan beliau Masya Allah, beliau sering cerita tentang keluarganya. Itu di tengah keluarganya dikaji juga masalah sholat seperti kita, masalah wudu, masalah ini. Cuman mereka itu yang parahnya adalah hanya satu. Apa itu? Bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi terakhir, rasul terakhir. Itu yang bedakan. Makanya mereka tuh kena syubhat. Coba lihat sholat kita tidak beda. Sholat waktu, akhlak juga, birrul walidain sama seperti ajaran Islam. Maka ibu mereka ini bingung mau ikut yang ke Sunni atau Ahmadiyah, karena yang Ahmadiyah itu lebih bagus akhlaknya daripada yang Sunni, karena diajarkan ajaran-ajaran Islam itu ke mereka. Tapi yang mereka yakini adalah Muhammad Rasulullah dan Ahmad Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi terakhir. Mereka tetap hargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia masalahnya. Nah, keyakinan kita dengan poin kedua ini, bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup seluruh nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, kita membenarkan semua yang beliau kabarkan. Kita membenarkan semua yang beliau kabarkan. Karena apa yang beliau kabarkan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak masuk akal. Contoh Isra Mi'raj. Di mana orang jalan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ajibnya lagi Mi'raj, lagi naik ke atas. Sudah begitu naiknya sampai langit ke-7. Waktu itu pesawat canggih belum ada. Dari langit ke-7 turun sebelum subuh. Di waktu subuh langsung praktekkan sholat subuh 2 rakaat. Karena itu perintah sholat wajib. Begitu datang kabar ini di telinga orang-orang kafir Quraisy, mana mungkin, kata mereka. Kata mereka kepada Abu Bakar, temanmu udah gila tuh. Masa ada orang berjalan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena orang kafir Quraisy kan biasa dagang ke Syam dan ke Yaman. Bagaimana jaraknya begitu jauh? Dari Syam, dari Mekah ke Madinah aja ada 450 kilo atau 500 kilo. Itu kalau pakai onta yang jalannya jalan santai, itu bisa 10 hari perjalanannya. Nah, dari Madinah menuju ke Tabuk, ini belum ke Syam ya, baru mengarah ke Tabuk, itu ada 800 kilo lebih. Maka Rasulullah ketika berangkat perang Tabuk, beliau menghabiskan waktu 1 bulan untuk sampai ke Tabuk. Jalan ke Tabuk itu 1 bulan karena ada jarak 800 kilo lebih. Nah, dari Tabuk ke Syam masih jauh lagi. Masa 1 malam gitu loh. Nggak masuk akal orang-orang kafir Quraisy. Tapi bagi Abu Bakar ada yang lebih aneh lagi, biar keimani.
Artinya Abu Bakar itu disebut dengan apa? Siddiq gara-gara itu. Membenarkan semua kabar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita hari ini kabar itu diolah dulu baru diyakini. Itu kesalahan kita. Kita kalau mengetahui itu hadisnya sahih, masuk akal atau tidak, wajib kita imani. Dan semua kabar dari Nabi SAW pasti benar. Sebagiannya sudah kita lihat, sebagiannya belum kita lihat. Yang sudah kita lihat apa? Contoh Nabi mengabarkan bahwa di akhir zaman mendekati hari kiamat, wanita berpakaian tapi telanjang. Benar nggak terjadi? Benar, ini bukan rahasia lagi. Wong kita keluar dari masjid ini baru aja cari pahala. Ya, sampai ke jalan atau sampai ke masuk Indomaret udah ada ibu-ibu pakai celana bupati, buka paha tinggi-tinggi, ya kan? Udah ada ibu-ibu pakai yukensi mai ketek, ya. Dan itu membenarkan sabda Rasulullah SAW. Ada juga kabar yang belum kita ketahui dan akan terjadi seperti tentang hari kiamat, kejadian di dalam kubur, bagaimana terjadi sakratul maut. Dan itu kita ketahui ketika meninggal dunia, waja'at sakratul maut bil haqq. Sakratul maut datang untuk menjelaskan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Itu tentang kengerian hari setelah mati. Itu dijelaskan Rasulullah SAW. Dan wajib kita iman. Coba antum bayangkan apa yang beliau jelaskan tentang bidadari yang begitu cantik jelita. Ya kalau dia memakai 70 gaun, maka kebeningan sum-sum betisnya masih kelihatan. Kita bayang-bayangin berarti satu kakinya. Nggak bisa dibayangin. Tapi hanya bisa diyakini. Kabar itu wajib diterima. Ya. Ada juga kabar tersebut diterima setelah diteliti, seperti Rasulullah mengabarkan lalat kalau masuk ke dalam bejana atau kopi atau teh gitu, maka jangan langsung dibuang, dicelupin dulu. Nabi mengabarkan salah satunya ada racun, satunya ada penawar, dan penawarnya itu lebih kuat daripada racunnya. Makanya disuruh dicelupkan dulu, baru dibuang. Kamu jangan sengaja lewat lalat, tepuk masukin ke dalam. Itu sengaja, ini masuk, ya, masuk dan kita celupkan. Dan peneliti sudah diteliti loh orang-orang luar. Ternyata lalat itu setiap kali masuk ke dalam bejana, dia selalu celupkan pertama kali yang sayap ada racunnya. Dan kita tidak butuh seperti itu sebenarnya. Itu hanya yatma'innu qalbi, untuk menenangkan hati saja. Tapi sekiranya penelitian itu tidak ada, cukup kabar dari Nabi SAW. Ya. Kan logikanya begini, lalat di mana tempatnya? Saya belum pernah lihat lalat di hotel. Ya, pernah lihat lalat nggak di hotel waktu umroh? Jadi masuk kamar ada lalat lagi bersenggama dengan zaujahnya gitu, nggak ada. Atau sekeluarga lalat ada. Lalat itu ada di mana? Tempat sampah, tempat kotor, kan begitu lagi. Bagaimana dia bisa membawa penawar dari tempat kotor? Jawabannya, Rasulullah SAW telah mengabarkan, itu kita yakini. Ya, bagaimana prosesnya? Wallahu a'lam. Kita membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, harus kita lakukan konsekuensi dari syahadat ini, yaitu menjalankan apa yang beliau perintahkan. Ya, perhatikan ya, menjalankan apa yang beliau perintahkan. Maka kalau ada terjadi bertemu antara dua perintah, ini perintah Ustadz nih, bertentangan dengan perintah Rasul, mana kita kedepankan? Perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perintah guru kita. Guru kita cintai karena dia mengajarkan kebaikan kepada kita. Tapi kalau ada satu hari perintahnya bertentangan dengan perintah Rasul, maka kita tinggalkan perintah guru kita. Kita ikuti perintah Rasulullah SAW. Dan demi Allah, orang yang mengikuti perintah Rasulullah SAW, dia akan temukan keberkahan itu. Keberkahan itu. Jangan kata urusan ibadah, urusan dunia saja. Para sahabat dulu, mereka mentaati Rasul dalam perintah, padahal urusan dunia, tapi keberkahan mereka dapatkan dalam urusan itu.
Walaupun Rasulullah SAW bukanlah orang yang diutus untuk menjelaskan urusan begini, cara cari makan, begini, bukan itu tujuan beliau. Tujuan beliau adalah untuk apa? Untuk menyampaikan agama. Meskipun ada urusan dunia yang nanti dikaitkan dengan kaidah-kaidah agama dalam bab muamalah. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi dalam urusan dunia pun mereka taati Nabi SAW. Mereka pun dapat keberkahan dari itu. Contoh, makan misalnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau orang yang suka sering lapar, bukan suka kan, sering lapar. Diganjalin batu di perutnya, kalau tidak cukup, beliau kadang pingsan seperti orang kesurupan. Sahabat lain kadang meruqyahnya, di ruqyahnya Abu Hurairah lagi kesurupan, padahal dia lagi kelaparan. Nah, dia tidak suka minta-minta. Nah, suatu ketika dia betul-betul lapar, duduk di satu jalan. Dia berharap Abu Bakar, Umar mengajaknya ke rumah. Lewat Abu Bakar, salam. Abu Bakar bertanya, kemudian dia jawab salam. Tanya kabar, kepada kabar Abu Hurairah. Abu Hurairah pun basa-basi itu baik. Kemudian Abu Bakar lewat. Harapan Abu Hurairah agar dia bawa Abu Bakar ke rumahnya supaya makan di rumahnya. Dan Umar juga lewat di situ, sama perlakuan Umar. Baru lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah katakan, wahai Abu Hurairah, ke rumah saya. Karena Rasulullah yang tahu apa yang dimaksud Abu Hurairah, sedangkan dua kawan sahabatnya tadi tidak tahu. Sesampai di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada semangkok susu. Berapa mangkok susu? Semangkok. Dan Abu Hurairah sudah mengira seperti kebiasaan Nabi SAW. Nabi SAW tidaklah memakan sendiri, kecuali dia harus panggil orang untuk makan bersama, minum bersama. Abu Hurairah sudah mengira demikian. Tapi Abu Hurairah berharap semoga saya disuruh minum dulu baru panggil teman-teman. Ternyata di luar dugaannya. Abu Hurairah panggil kawan-kawanmu di masjid. Ashabus Suffah itu kurang lebih 70 orang sampai 100 orang. Ya, orang-orang yang menanti makan di masjid. Itu dipanggil semua oleh Abu Hurairah karena perintah Rasulullah SAW. Dia tanggalkan akalnya, dia tanggalkan keinginannya. Dia taruh di bawah kakinya apa yang dia inginkan, yaitu dia ingin minum duluan. Tetapi Rasulullah memerintahkan panggil teman, dibawa. Nah, setelah bawa teman-teman itu di rumah Rasulullah SAW, para sahabatnya itu, Abu Hurairah berharap dia minum pertama kali, karena kalau minum terakhir habis. Ya kan? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Hurairah, bagikan susu ini. Udahlah, dia terakhir dia yang membagikan. Bawa ke setiap orang. Begitu semua sudah selesai minum, Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah melihat mangkok itu. Gimana keadaan mangkok? Masih penuh dengan susu ya Rasul. Masih utuh susu. Minum. Abu Hurairah meminum terus ditanya oleh Rasulullah SAW, apa masih ada? Wahai Abu Hurairah, masih ada. Minum terus, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, udah tidak ada tempat bagi susu itu. Udah kenyang. Kemudian Rasulullah SAW meminum yang terakhir. Baru habislah susu itu. Pertanyaannya adalah, dari mana datang susu itu? Ada puting kambing di situ? Enggak ada. Ada puting sapi? Enggak ada. Di situ ada perintah Rasul yang didahulukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas keinginannya. Kita beda dengar perintah Rasul. Kenapa? Itu kan pertanyaan kita. Itu perbedaan kita. Para sahabat enggak. Mereka tidak mau tahu hikmahnya. Yang mereka tahu adalah ini perintah Rasul. Kita enggak. Cari tahu dulu hikmahnya baru dijalankan. Ya enggak? Rasulullah SAW, para sahabat tidak begitu. Mereka lakukan dulu baru cari tahu hikmahnya. Itu urusan makan. Bagaimana dengan urusan agama? Maka pantas nama mereka lebih pantas ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Tidak ada manusia terbaik setelah para nabi dan rasul melebihi kehebatan para sahabatnya. Hatta umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Lut, umat Nabi yang taat semuanya itu dibandingkan dengan sahabat Nabi, tidak ada yang sehebat mereka. Umat Nabi Musa kalau disuruh, kenapa wahai Nabi Musa? Itu pertanyaan mereka. Umat Nabi Muhammad tidak ada. Tidak ada mereka. Kenapa ya Nabi? Tidak ada. Kecuali yang mereka tanyakan adalah hikmah dibalik ancaman. Itu aja. Ya Rasulullah, mereka masuk neraka kenapa? Ya, agar mereka hindari. Tapi kalau ada perintah nih, nggak ada tanya.
Mereka selalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami dengar. Pernah ingat gak Rasulullah SAW sholat copot sandal? Rasul lagi sholat dan beliau lepas sandalnya karena kata Jibril di sandalmu ada najis. Maka Rasulullah copot sandal. Itu sahabat di belakang semua copot sandal. Selesai sholat mereka nanya, ya Rasulullah kenapa kau copot sandal? Terbalik dia bertanya Nabi, kenapa kalian copot sandal? Jawabannya simpel, karena lihat engkau copot sandal. Sederhana kan? Sederhana. Maka mereka pantas berkah hidupnya. Hidup mereka yang penuh keberkahan itu dicatat oleh sejarah. Urusan makan aja susu tidak habis-habisnya. Gimana dengan urusan agama? Maka kalau ditanya, Ustaz kita kan kaya di Indonesia, kenapa tidak kaya-kaya? Jawabannya, Anda telah memiskinkan hati Anda dari perintah Rasul. Jangan agak remeh ini. Ya. Terjadinya suatu kemiskinan, terjadinya suatu kerusakan, kita dapat pemimpin yang tidak menyenangkan, itu karena kita sendiri tidak membuat senang Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan perintahnya. Intinya adalah para sahabat dulu mereka tidak mau tahu hikmahnya. Yang mereka tahu apa? Ada perintah. Hikmah datang belakangan baru mereka tahu. Ya. Ketika ada perintah jalankan. Ada sahabat Nabi yang keliru dan dia sahabat. Kelirunya sebenarnya dia benar juga secara logika karena ini masalah dunia. Nabi pernah bertamu ke rumahnya Abu Ubaid. Abu Ubaid ini orang yang sangat mengerti tentang kesukaan Nabi SAW. Makanan Nabi dia tahu, bagaimana cara masak supaya Nabi makan dengan lahap dia tahu. Abu Ubaid sebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tulisan Al-Imam Tirmidzi yang sudah diringkas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di antara kisah yang sahih yaitu Abu Ubaid ini didatangi Rasulullah SAW bertamu ke rumah Abu Ubaid. Abu Ubaid pun mengetahui Nabi itu suka makan kambing, maka dia sembelih kambingnya dan dia masak yang agar cepat matang. Dia hanya masak 2 paha depannya, kaki depan kambing itu zira'. Kedua kaki depannya dimasak supaya cepat matang. Masak pakai kuah. Kemudian setelah matang, Abu Ubaid menyuguhkan itu kepada Nabi SAW, menyajikan untuk Nabi SAW. Nabi makan tuh paha depannya sampai habis. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Ubaid, Nabi lidira, ada lagi enggak di dalam? Ada, masih ada 1. Maka dibawa lagi kepada Abu Ubaid. Kemudian Rasulullah SAW memakannya. Selesai makan yang kedua, kira-kira di perut masih ada? Kan tadi cuma 2 kan? Semua orang tahu kaki depan kambing ada berapa? 2. Kalau ada kaki depan kambing ada 4, jadi keramat di Indonesia. Ya. 2 kan kaki depannya. Maka begitu Rasulullah SAW selesai makan yang kedua, kata Rasulullah, ya Abu Ubaid nabil lidira, minta 1 lagi. Abu Ubaid mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sejauh mana Anda tahu jumlah kaki depan kambing? Apa Rasulullah tidak tahu jumlah kaki depan kambing cuma 2? Tahu beliau. Tapi yang dilupa sama Abu Ubaid di sini, ini perintah siapa? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Ubaid? Ya Rasulullah, sejauh mana pengetahuan Anda tentang kaki depan kambing? Kan cuma 2 jumlahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Lau lam tas'alni lanawaltani dhira. Andaikan kau tak bertanya seperti itu, maka kau akan terus datangkan kaki depan kambing itu selama aku minta. Apa kata para ulama? Lihat periuknya Abu Ubaid diangkat keberkahannya karena pertanyaan dia yang memotong perintah Rasulullah SAW. Itu urusan dunia. Abu Ubaid tak berdosa waktu itu karena urusan apa? Dunia. Dan dia berhak dibenarkan karena secara logika jumlah cuma 2. Tapi dia lupa di situ perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau kita, kenapa sholat harus begitu? Kenapa harus begini? Kenapa harus baca ini? Kenapa ruku harus begini? Nah, ini akan menambah lagi hilangnya keberkahan hidup kita.
Maka jangan lagi kita bertanya, ibu-ibu diperintahkan Rasulullah SAW untuk berjilbab, kenapa harus berjilbab? Kenapa tidak buka kepala saja? Ya. Maka pantas banyak ibu-ibu yang tidak membawa keberkahan. Terutama ibu-ibu yang mengatakan cukup pakai jilbab di hati. Ada kan ibu-ibu ngomong begitu, cukup hati pakai jilbab Ustaz. Saya tanya balik, ukuran jilbabnya berapa? XL apa ya? Kan disuruh berjilbab itu kepala, bukan hati. Hati itu adalah penerima perintah tadi. Tapi ini yang keberapa tadi? Keempat. Kelima, wajib kita menjauhi larangan beliau. Wajib menjauhi apa? Larangan beliau. Walaupun tidak dilarang dalam Al-Quran. Tapi kalau Rasulullah SAW larang, maka wajib kita terima. Seperti apa? Tato. Tato tidak ada larangan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW melaknat orang yang bertato dan diminta untuk mentato. Dan itu larangan dari sunnah Rasulullah SAW. Maka ada orang yang mengatakan seorang wanita yang bertato datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah, tidak ada Allah melarang kita bertato dalam Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, coba kamu baca dari awal sampai akhir. Ada kok larangannya dalam Al-Quran. Ya. Wanita itu datang lagi, nggak ada. Saya sudah baca bolak-balik, tidak ada. Wanita ini bertato. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidakkah engkau membaca wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diperintahkan Rasul kau kerjakan, apa yang dilarangnya kau tinggalkan. Di antara yang dilarang Rasul apa? Bertato. Itu dah ayatnya, kata Abdullah bin Mas'ud. Baru wanita itu terbantahkan. Jadi larangan Rasulullah SAW masuk di dalam ayat tadi. Apa aja yang beliau larang, walaupun tidak sharih disebutkan di dalam Al-Quran, maka tetap masuk dalam larangan yang tidak boleh dilakukan. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang membawa risalah. Dan sudah ada mandat dari Allah dan rekomendasi. Orang ini harus diikutin, gitu. Kemudian yang terakhir, ini paling penting, konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, bahwa kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali melalui cara beliau. Saya ulangi, jangan dipotong kalimatnya, harus ada kecualinya. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Berarti beribadah sesuai dengan syariat Rasulullah SAW mudah atau sulit? Jawab. Mudah atau sulit? Mudah. Kenapa? Karena ada kata kecuali. Setiap kata yang terletak setelah kecuali itu menunjukkan kemudahan dan jumlahnya sedikit. Makanya ibadah yang tidak diperintahkan Rasul banyak kan di Indonesia. Banyak dibuat-buat oleh orang, banyak sekali. Mulai dari acara nikah, acara lahiran, sunatan, kemudian seterusnya yang dilakukan oleh manusia itu berat. Acara kematian yang tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu poin ke-6 ini poin yang sangat penting. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa? Syariat beliau. Dan ingat kaidah dalam usul fikih, usul bahasa, biasanya kata setelah kecuali jumlahnya lebih mudah dan lebih sedikit. Berarti tata cara ibadah yang sesuai dengan Rasulullah SAW itu tata cara yang paling mudah. Hanya saja yang sulit itu adalah kita tidak bisa berlepas dari kebiasaan lama kita dari nenek moyang kita. Itu yang sulit sebenarnya. Kalau berbicara zat ibadah itu yang paling mudah yang mengikuti Rasulullah SAW. Karena tidak banyak. Sekarang saya mau tanya, sholat yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW berapa? 5 waktu. Ada nggak ditulis 5 waktu dalam Al-Quran? Tidak ada. Dan itu kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari langit. Dan beliau sampaikan sholat itu 5 waktu. Rakaat sholat ada berapa? 4, 3, 2. Zuhur, asar, isya 4. Maghrib 3. Subuh 2. Sebelum
berhijrah ke Madinah, sholat itu 2 semuanya kecuali maghrib yang berbeda. 3. Ya. Itu mudah luar biasa. Sekarang kalau digabungkan semua 4 kali 3 sholat tadi dengan 3 rakaat dan 2 rakaat digabungkan dalam satu hari, berapa lama kita melakukan? Sejam paling lama. Kalau digabungkan semua ya waktunya. Saking mudahnya ajaran ini. Lalu ada orang bawa sholat bersekian rakaat di bulan ini, di nisfu Sya'ban sekian rakaat, dipersulit ibadahnya. Cara-caranya itu. Padahal sudah cukup dari Nabi SAW. Kalau mau merayakan hari, cuma 2 hari. Hari raya dan hari raya Idul Fitri dan Adha. Itu. Saking mudahnya agama ini, ada acara makan-makan dapat pahala. Makan pada saat itu dapat pahala. Sebagaimana puasa di bulan Ramadan dapat pahala, ada waktu di mana kita disuruh makan dapat pahala. Kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik. Itu hari makan-makan, antum puasa berdosa saat itu. Ramadan sebulan kan kita puasa, dapat pahala. 4 hari itu 10, 11, 12, 13 kita makan nih, niat untuk memuliakan hari-hari tersebut, dapat pahala gara-gara makan. Kalau ada antum keluar makan apa? Daging misalnya. Karena bosan bikin sendiri, cari daging yang dibikin oleh orang di luar, makan, itu dapat pahala. Mudah gak agama gitu? Mudah. Ada orang bersulit diri, di hari itu dia mau puasa karena biasa puasa Daud misalnya, nggak boleh. Maka cara Rasul yang diikuti dalam beribadah, dan ini yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita bikin sendiri cara. Kan ayatnya jelas kita baca dalam Al-Quran suratul Ahzab. Apa ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jangan dipotong ayatnya, nyambungin dulu sambungannya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian, bagi setiap orang yang berharap akhirat dan yang baik dan berjumpa dengan Allah. Berarti dalam urusan agama kita mengikuti beliau. Urusan dunia terserah antum. Antum mau datang pakai Fortuner terserah, mau datang orang jual onta di sini, ya. Urusan dunia itu urusan antum. Di sini Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam urusan apa uswatun hasanahnya? Liman kana yarjullah, berarti urusan agama. Urusan dunia bebas. Antum urusan dunia mau pakai sepeda, mau pakai mobil, mau masang apa saja terserah. Yang penting tidak melanggar syariat Allah, tidak melakukan yang haram. Antum mau jalan pakai apa itu sekarang udah ada alat terbang itu, ya, terbang. Itu silahkan, tidak terlarang. Dan sebagian orang mengatakan kalau semua perbuatan bid'ah terlarang, maka ustaz harus datang pakai onta. Nggak ada kaitannya. Onta itu ada kaitannya dengan apa? Ibadah itu urusan dunia, mubah. Yang dimaksud oleh Allah uswatun hasanah dalam urusan apa? Agama. Ya, urusan agama. Nah, inilah 6 poin yang patut kita junjung tinggi untuk memuliakan syahadatu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita memahami kalimat tersebut. Saya kira cukup karena waktu sudah jam 5 lewat. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya dan sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita duduk santai di sana. Boleh disiap sama umat lagi. Mau ditanya sekarang? Tolong tanya 1, 2 ya. Soalnya anak-anak ada keperluan setelah ini. Betul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksud kalau dengan nabi lain kan biasanya di Al-Quran Allah menyebutkan namanya. Iya. Ya Musa, ya Ibrahim. Masya Kalau Allah. Rasulullah kan ya dia disebutkan ya Muhammad biasanya. Iya. Allah menyebutkan ya ayuhan nabi, ya Rasul. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, betul. Apakah itu terkait dengan tadi surat Iqra sama surat Al-Nahl
Rasulullah. Tapi kalau saya lihat di hadisnya kan menyebutnya oh ya Nabi. Iya. Bagaimana kalau saya seperti itu? Sama dengan surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabi kulli azwajika. Betul, Rasulullah SAW dipanggil Nabi karena dimuliakan sebagai Nabi. Beliau dipanggil sebagai mudaththir karena dia waktu itu memang dalam keadaan sedang tidur berselimut. Muzammil juga demikian. Nah, panggilan untuk menghindari nama beliau ini untuk memuliakan beliau melebihi nabi-nabi yang lain. Allah ingin memuliakan beliau melebihi nabi-nabi yang lain. Maka para sahabat itu tidak ada yang panggil Muhammad. Ya Muhammad, tidak ada. Kecuali orang Badui. Orang Badui yang baru masuk Islam, ya Muhammad, hai Muhammad, gitu orang Badui. Iya. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada. Untuk apa? Untuk memuliakan. Dan Allah mencontohkan itu agar kita manusia juga memuliakan beliau sebagaimana Allah Tuhan semesta alam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari situ kita paham memuliakan Nabi itu ada cara. Tadi dengan 6 cara. Ya. Dengan 6 cara itu kita bisa memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekira cukup. Adapun merayakan ini dan itu belum tentu memuliakan Nabi. Walaupun perasaan cinta itu tetap ada. Dan semoga dengan cinta itu Allah mengampuni kesalahan teman-teman kita. Tapi kalau dilihat dari jenis amal, tak boleh kita merayakan ini dan itu. Kecuali apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi diajarkan Nabi itu tidak semuanya langsung, ada yang diikrar, takrir, ditetapkan seperti perbuatan para sahabat yang Rasulullah SAW tetapkan sebagai syariat, atau mimpi sahabat ditetapkan sebagai syariat. Contoh adzan. Adzan itu kan mimpi sahabat. Iya, mimpi sahabat. Di antara yang memimpikannya adalah Umar. Lalu ditetapkan sebagai syariat dan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang penting datang dari Nabi SAW, baik diucapkan langsung oleh beliau praktekkan langsung, atau beliau takrir. Takrir itu artinya menetapkan rekomendasi perbuatan sahabat. Itu cara kita memuliakan Rasulullah SAW. Adapun kita membuat acara yang kemudian dinisbatkan sebagai syariat beliau, menghina beliau sebenarnya. Kenapa? Menganggap seakan-akan Nabi itu tidak melaksanakan kebaikan, dan kebaikan itu kita yang melaksanakan. Atau menganggap bahwa Rasulullah telah mengkhianati risalah, kok tidak disampaikan yang ini? Seakan-akan begitu. Cukup kita dengan apa yang beliau ajarkan, itu cara kita memuliakan. Karena Allah sendiri memuliakan beliau dengan menyebut julukan-julukan dan keadaan. Bahkan Nabi dan Rasul diucapkan. Jadi saya kira cukup. Cukup ya. Ini ada bapak-bapak yang mau nanya lagi. Bapak di belakang kayak mau bertanya. Cukup dulu ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti kita bahas sholatnya, karena kan masih rukun Islam serial. Insyaallah bahas sholat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ada keperluan boleh duluan ya.